Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 19, Orang Tua yang Terkejut. Ningsi bergumul dengan dirinya sendiri untuk waktu yang lama ketika dia bertanya-tanya apakah akan menelepon. Dia memutar nomor yang diberikan padanya pada akhirnya. Dia tidak terlalu menyukai anak-anak sejak kejadian 5 tahun lalu. Faktanya, dia agak menghindari untuk mendekati mereka. Hal itu memunculkan beberapa kenangan buruk baginya dan membuatnya teringat akan anak yang telah hilang darinya. Anak itu telah membawa harapan terhangatnya. Itu juga mewakili masa lalunya yang paling kotor. Entah kenapa dengan harta kecil, bukan hanya perasaan tidak nyamannya yang hilang, tapi entah kenapa dia juga menyukai dia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat padanya. Aneh sekali. Halo, halo. Tidak ada suara meskipun panggilan telah diangkat. Ningsi tahu bahwa itu pasti harta karun kecil dan terkekeh. Itu harta karun kecil, kan? Maaf, Bibi baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berpikir untuk meneleponmu. Harta kecil tidak dapat berbicara dan tidak dapat menjawabnya. Jadi Ningsi hanya bisa berbicara pada dirinya sendiri dan mencoba memikirkan hal yang ingin dikatakan. Sayang, apakah kamu sudah makan? Kamu terlalu kurus jadi kamu harus makan lebih banyak, oke? Anak-anak tidak boleh pilih-pilih makanan. Anda tidak akan tumbuh dengan cepat jika Anda pilih-pilih. Anak-anak juga sangat lucu jika mereka gemuk. Meskipun kamu sudah sangat manis saat ini. Oh ya, aku baru saja melihat ayahmu di TV. Dia baru saja berhasil menandatangani kesepakatan bisnis besar. Dia sungguh mengesankan. Bantu aku memberi selamat padanya. 10 menit kemudian, harta kecil meletakkan teleponnya dan mengeluarkan papan tulis yang sudah lama tidak digunakannya. Dia menulis dalam bahasa Inggris coretan demi coretan, selamat. Dia pandai berbahasa Mandarin dan Inggris meskipun harta kecil tidak bisa berbicara. Dia terus menulis dalam bahasa Inggris hampir sepanjang waktu karena dia merasa tulisan Mandarin itu merepotkan. Namun, dia sudah lama tidak menulis apapun karena tidak ada keinginan untuk berkomunikasi. Kedua tetua itu membeku karena terkejut. Lu Jingli masih relatif tenang karena dia sudah pernah melihat ini sebelumnya. Lu Tingxiao diam-diam mendengar kata-kata Ningsi. Jejak senyuman terlihat di wajahnya yang seperti gunung es setelah melihat satu kata itu. Dia mengusap kepala kecil itu. Terima kasih. Setelah Little Treasure selesai menulis, dia mulai makan tanpa berkata apa-apa lagi dengan aura yang sangat serius. Dia bahkan memakan wortel yang paling dia benci. Kedua tetua itu terus menatap dengan kaget. Para tetua baru saja tersenyum. Cucu mereka yang patuh dengan sukarela mulai menulis dan makan. Dia bahkan sudah makan wortel. Nyonya Lu akhirnya sadar kembali. Karena tidak dapat menahan diri, dia bertanya, Jingli, apa yang gadis itu katakan kepada harta kecil di telepon tadi? Tuan Lu juga memasang ekspresi ingin tahu. Lu Jingli, yang menjadi pusat perhatian orang tuanya, perlahan berkata, dia tidak banyak bicara, dia hanya menyuruh harta kecil untuk makan lebih banyak dan tidak pilih-pilih. Dia bahkan meminta harta kecil untuk menyampaikan ucapan selamatnya kepada kakak laki-lakinya. Nyonya Lu memasang ekspresi tidak percaya, itu saja. Lu Jingli mengangkat bahu, apalagi yang bisa terjadi? Guru Lu tampak bersyukur, gadis itu sebenarnya berhasil mencapai lebih banyak hal dalam satu panggilan telepon dibandingkan apa yang dilakukan psikiater harta kecil dalam setahun. Itu benar. Nyonya Lu terkejut sekaligus gembira, gadis ini sepertinya tidak buruk. Tingxiao, kamu harus bekerja keras. Lu Tingxiao, tidak. Nyonya Lu memandang putra sulungnya dengan tatapan jijik. Dia kemudian berbalik ke arah bungsunya. Lao Er, kakakmu seperti sepotong kayu. Bagaimana dia tahu cara mengejar seorang gadis? Kamu harus membantunya, oke? Sekarang kamu tahu betapa bergunanya aku. Lu Jingli mendengus dengan bangga. Jangan khawatir, aku pasti akan menggunakan ajaran seumur hidupku untuk membantu saudaraku. Ayo kita tetapkan aturannya dulu, kalian berdua tidak boleh ikut campur. Kamu tahu bahwa terlalu mudah untuk merusak segalanya pada tahap ini ketika orang tua ikut campur. Kedua tetua itu berulang kali menyetujui, kami mengerti, kami hanya bertanya.